Apanya Monggo tadi? kan tadi host itu kan mengatakan bahwa dia itu tidak percaya bahwa Allah itu tidak di atas gitu kan. Nah, dia Ya. kan menyatakan bahwa firman Allah yang mengatakan Ar-Rahmanu ala istawa gitu kan ya. Seperti itu. Heeh. Tepat, itu benar sekali. Ya, Allah Karena tidak di atas. itu antum memahami di atasnya dari nas apa? Sebelum dari Ar-Rahmanu Asistawa kah? Iya, kan di situ kan kita apa saya pribadi ya pemahaman saya itu kan mengambil dari sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama Ahlussunnah ya mereka Siapa? Siapa ulama sunnah yang dimaksud? dia memahami sebagaimana hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa Allah itu memang yaitu apa sebagaimana yang beliau sampaikan gitu kan di atas arsy ya dia berada di Enggak, atas maksudnya arsy. gini, Ustaz. Adapun bagaimana di atasnya itu yang menjadi Maksud saya saya tidak begini, menanyakan atasnya itu kan yang dimaksud di atas itu yang menurut pemahaman saya ini ya menurut pemahaman iya. saya atas itu dalam artian ini adalah Allah itu maha tinggi. Maksud saya begini, Bapak. Yang antum maksud kalau maha tinggi, kami meyakini, tapi maha tingginya itu bukan zat Tuhannya di atas. Nah itu saya tidak mengatakan zat itunya bersemayam di atas itu enggak. Nah, berarti bukan Tuhan di atas, tapi keagungan dan kekuasaannya sebagaimana yang ada dalam tafsir Tabari, tafsir Al-Qurtubi dan Fathul Bari. Ya, itu saya sepakat. Maksudnya saya tidak mengatakan bahwa Allah itu duduk di atas ars itu enggak atau bersemayam di atas itu enggak. Itu kan ya. Sebenarnya Tuhan tadi saya antum bilang sampaikan berada di langit. bahwa saya meyakini bahwa Allah itu di atas. Nah, kaifiahnya Allah di atas itu yang saya tidak menjelaskan bagaimana Allah di atas gitu kan. Ini maksudnya seperti itu. Nah, cuma tadi host itu kan mengatakan Allah itu tidak di atas. Ya, dia mencantumkan ayat yang begini, arti Allah itu ada di mana-mana. Nah, begini. itu. Begini kan tadi begini. Tadi kan sudah saya katakan pertama masuk siapa itu yang tadi yang ngerocos Bahlul tuh mengatakan dengan ayat Al-Quran kan ranah diskusi kalaupun mau bawa ayat bawakan tafsirannya kan dari tadi sudah seperti itu. Kalau bawa hadis bawakan syarahnya. Lah membawakan ayat tentang masalah istiwa tapi memahami secara prediksi sendiri kan bakhil. Akan dari tadi Anda nggak bawa teman Anda satu lagi itu siapa namanya? Tidak bawa juga. Sekarang mengatakan tempat di atas. Kapan Allah mengatakan di atas? Dan ulama salah mana mengatakan di atas? Itu pun perlu dipertanyakan, dipertanggungjawabkan. Seperti kami bawakan tadi. Jadi begini ya terkait dengan istiwa ya Mas Hasan. Terkait dengan istiwa ini ya kita akan meyakini Allah itu istawa ala arsyihi sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Al-Quran kemudian juga oleh beberapa hadis. Bahkan dalam Al-Quran itu yang menjelaskan tentang Allah beristiwa itu kan ada di 5 ayat ya. Ada di beberapa ayat di 5 sampai 6 ayat ya. Di antaranya di surah Toha, Ar-Rahman adalah arsistawa. Cuman ketika Anda mengatakan Allah itu di atas ini pemahamannya dari mana? Karena di Ar-Rahman adalah arsistawa ini kan tidak spesifik menyatakan Allah berada di atas, kan tidak ada, hanya mengatakan Allah beristiwa atas arsy-Nya, kan seperti itu. Nah, ulama salaf ataupun ulama kholaf itu kan sepakat bahwa sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah itu tidak bisa disematkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti duduk ataupun seperti berdiri tegak, kemudian seperti seperti bertempat, seperti berarah ataupun bergerak dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah ataupun terdiam. Itu semuanya adalah min simatil hawadith. Itu adalah karakteristik makhluk. Nah, karakteristik makhluk ini tidak bisa disematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dipahami oleh salaf, yang dipahami oleh kholaf. Sepakat semuanya. Sepakat. Nah, perbedaannya itu huruf salaf itu tafwid.
ada sebagian salaf itu takwil. Begitu. Jadi perbedaan antara salaf dengan kholaf itu adalah menyikapi ayat tersebut ketika munculnya ahlul bid'ah. Karena kan banyak ahlul bid'ah yang menyatakan Allah itu bertempat. Seperti seperti Jahmiyah itu kan menyatakan Allah bertempat, bahkan mengatakan ada di mana-mana. Kemudian ada yang menyatakan Allah itu punya fisik seperti Mujassimah. Kemudian ada yang menyatakan Allah itu serupa dengan ini dan itu kan yang musyabbihah. Akhirnya ayat-ayat tadi oleh beberapa ulama itu ditakwil. Dan takwil itu tetap menggunakan dasar, bukan takwil dengan logika, bukan. Takwil itu harus ada dalil yang menunjukkan atas pemaknaan itu. Jadi kalau misalkan Anda mengatakan Allah itu berada di atas dalam arti itu bertempat, itu tafsiran siapa yang menyatakan seperti itu? Itu harus didatangkan dalilnya. Begitu Bang Mas Hasan ya, harus didatangkan. Oh iya, siap. Oke. Kalau maha tinggi dalam arti tinggi itu fauqiyatul makanah, ya kita sepakat bahwa Allah itu maha tinggi. Ya. Kita sepakat Ya, itu. Ya, kalau itu kita sepakat. Maksudnya saya berkeyakinan di situ sepakat. Allah itu di atas dalam artian maha tinggi. Yang dimaksudkan saya bertanyakan kan di awal ya, host kan mengatakan bahwa Allah itu tidak di atas. Nah, itu kan tidak dijelaskan. Hanya saja langsung disebutkan dengan dalil yang dalil Al-Quran itu yang artinya bahwasanya Allah itu ada di mana-mana. Tapi belum menjelaskan yang dimaksud yang tidak di atas itu bagaimana. Itu jadi dijelaskan ya. Sebenarnya sudah dijelaskan oleh Mas Mustaka Muzaki ya. Kalau dalam hal ini kita sudah sepakat ya. Istawa yang dimaksud di situ kan Allah maha tinggi gitu kan. Itu saya sepakat di situ. Sebenarnya yang tercantum pada tafsir Al-Tabari. Ya. Anda. Kalau istawa itu saya belum mengatakan Allah maha tinggi terkait dengan istawa ya. Ini salah ini. Saya katakan kalau salaf itu kan ada dua metode tadi itu. Ada metode tafwid, itu jumhur salaf, dan sebagian salaf kan mentakwil terkait dengan istawa. Nanti takwilannya banyak, tidak hanya maha tinggi. Di antaranya tadi yang sudah jenengan bicarakan ada istaula, itu kan juga takwilannya. Ya, takwilannya banyak, bukannya maha tinggi. Termasuk diantaranya juga turunnya wahyu gitu kan, termasuk diantara takwilannya. Dan banyak hal gitu kan. Nah, itu yang saya maksud, yang saya pertanyakan kan tadi di awal host yang menyampaikan ya pembuka di awal itu yang mengatakan bahwa tidak ada ulama satupun mengatakan bahwasanya Allah itu di atas gitu. Nah, itu tidak dijelaskan. Di atasnya itu apa gitu kan. Harusnya kan dijelaskan juga di awal. Jadi jangan langsung ditabrak dengan dalil yang lainnya gitu ya. Oke. Kan di awal sudah dikatakan tadi Allah Ta'ala ada, mawjud bila makan, Allah Ta'ala ada. Dan kan perlu dipertanyakan tadi juga, Anda membawakan Ar-Rahman ala Arsyis Tawa dengan hadis apa satu lagi tadi tentang mengatakan Allah Ta'ala di atas aras. Kan saya perlu tanyakan, adakah ulama salaf mengatakan Allah Ta'ala di atas? Begitu. Silakan didatang kalaupun ada. Untuk tambahan aja, pertama bahasa Arab itu memiliki 2 juta lebih kosakata, sedangkan bahasa Indonesia itu hanya memiliki kosakata sekitar 650-an. Jadi bagaimana 650-an ini menerangkan kosakata yang 2 juta itu? Itu yang satu. Yang kedua, pada Al-Quran Kat Usman Taha Arab Saudi ini, bagi yang pernah berhaji silakan beli. Kat Usman Taha itu menyatakan bahwasanya di surat As-Saddah ayat 4 pada catatan 654 menyatakan Allah istawa atas ars itu adalah sifatnya yang wajib diimani.
sementara itu Al-Quran itu Arab Saudi loh, Departemen Agama Arab Saudi yang mengeluarkan di situ atas persetujuan Mufti Arab Saudi yang Salafi atas kerjasama dengan UIM. Salah satunya rektornya Firanda itu tuh Mamduh Al Saud itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau saja diartikan bersemayam di atas arsy, apa bedanya Allah dengan agamanya Shinto Jepang? Oh, Dewi Amaterasu itu bersemayam juga. Kata mereka bersemayam di kuil Ise. Nah, dari tiga itu makanya terbantahkanlah bahwasanya harus diartikan secara letterleh. Allah bersemayam di atas arsy itu. Ya, bersemayam itu adalah sifatnya. Demikian aja tambahannya. Oke. Bapak Hasan, boleh saya tanya Bapak Hasan, antum dalam konteks asma wa sifat ini, khususnya dalam konteks ayat mutasyabihat, siapa ulama yang antum jadikan rujukan? Ustaz? Ya, Siapa yang antum ya jadikan? dalam ulama akidah ya, termasuk diantara Imam Al-Qurtubi ya. Ya, Ibnu Katsir, terus Imam antara yang lainnya. Oke, berarti kalau dalam konteks istiwa, makna apa yang antum pahami? Imam Allah Maha Tinggi. Al-Qurtubi itu Asy'ariyah, antum tahu kan? Ya, Allah Maha Tinggi di atas ya. Itu ya. Enggak, Itu yang saya jangan. yakini, Allah Maha Tinggi. Tidak sampai di situ penjelasan. Di mana itu kalau bisa saya baca di kitab beliau yang mana yang mengatakan seperti itu? Oke, coba. Jenengan kan saya katakan tadi ya, Hah? yang saya yakini bahwa Allah itu Maha Tinggi, ya kan? Enggak, maksud bukan itu. Saya tidak meragukan dan tidak menanya kembali yang antum sebutkan. Cuman gini, antum kan saya tanya panutan ataupun ulama yang antum jadikan rujukan dalam konteks ini itu Imam Qurtubi. Antum berkata bahwa Allah Maha Tinggi di situ. Maka saya minta, di mana Imam Al-Qurtubi bilang seperti itu? Di ibarat yang seperti apa? Karena yang saya temukan dalam tafsirannya, beliau mengatakan seperti ini, ala uluwin wartifa'in bisultani wa bimulkih. Itu. Yang Maha Tinggi itu bukan Tuhan, bukan Allahnya, tapi keagungannya. Jadi bukan Allah yang Maha Tinggi di situ, tapi keagungannya. Jadi ini membuat saya bertanya-tanya gitu. Wah, emang ada Imam Qurtubi bilang begitu? Untung kalau mau saya bisa tunjukkan datanya dalam tafsir Qurtubi. Ya, ya itu betul. Sebagaimana dikatakan Imam Qurtubi ya. Di situ Imam Qurtubi mengatakan Allah itu Maha Tinggi, Maha Mulia, ya sesuai dengan keagungannya. Ya, sebenarnya dalam hal itu sih saya tidak ada perbedaan ya dalam hal itu ya. Cuman karena di awal tadi karena daripada host itu belum menjelaskan ya apa yang dimaksud, itu yang jadi pertanyaan saya gitu kan. Astagfirullahaladzim, kan sudah saya katakan dari tadi. Atau begini, maukah saya bawakan hadis-hadis dari tentang yang mengatakan Allah Ta'ala tidak bertempat itu? Atau gimana? Kalau memang akan mengatakan Allah Ta'ala bertempat, sungguh itu mustahil. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Lalu kalau dalam menurut Ibnu Hajar itu menambahkan ma'a di ujungnya. Lalu kalaupun Anda mengatakan lagi, Rasulullah ada juga mengatakan, Kana Allah wa lam yakun syai'un qablahu. Lalu kana Allah qablahu kulli syai'. Banyak hadis itu. Kalau kita mengatakan bahwa Allah Ta'ala di atas, lantas bagaimana dengan hadis kana Allah qabla kulli syai'? Bagaimana dengan hadis kana Allah wa lam yakun syai'un qablahu? Ada juga yang menyatakan pertanyaannya saja udah salah itu di mana. Pertanyaan di mana itu untuk makhluk
Allah tidak bisa ditanya di mana. Betul. Di mana Allah? Di atas, di langit, di arsy. Enggak, itu tidak bisa ditanyakan untuk Allah. Karena Allah Maha Suci dari segala sifat makhluk. Kalau arah, antum meyakini nggak bang? Allah itu punya arah atas? Karena kalau dalam akidah Tahawiyah itu bahkan akidah yang disepakati oleh 4 mazhab, akidah salaf, itu tidak boleh kita mengatakan Allah itu memiliki arah. Iya betul, makanya pertanyaannya menjadi salah kalau menyatakan di mana Allah. Penyanyi ya, cuma setelah menikah. Jadi ketika ditanya itu, maka manusia itu menimbulkan reka-reka di pikirannya. Oh di sini, itu sangat tidak boleh. Mereka-reka di mana Allah, bagaimana Allah. Manusia itu menimbulkan reka-reka. Apakah Allah punya tangan, lain-lain. Gimana ini? Aneh kebingungan ya. Antum meyakini sifat Allah itu punya kaifiyah? Karena ini kompleks sekali pembahasannya. Oh, dubbing ya. Lanjut Raya, ya aneh izin dulu. Saya pun jadi pusing nih dengan siapa? Mas Hasan ini dari tadi. Oke. Karena pusing semua ya. Itu. Saya juga ngantuk ya. Saya izin turun ya. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf ya. Sama-sama Mas Hasan. Ya. Ya, turun deh. Waalaikumsalam Yai Surya. Tolong itu aduh apa tadi? Naikin ini Ustadz Safrizal. Jadi itu ya Ustaz Safrizal ya, tadi sudah disepakati ya bahwa apa namanya Ar-Rahman dan Ar-Istawa itu la yadullu ala anna Allah lahu makan ya, tidak menunjukkan bahwa Allah itu punya tempat. Sahih. Itu merupakan sifatnya Allah, istiwa, jadi Allah beristiwa di arsy. Dan tadi sempat saya katakan terkait dengan salaf dan kholaf itu bersepakat bahwa segala sifat yang tidak layak bagi Allah itu tidak pantas disandingkan atau disematkan kepada Allah. Kalau referensi itu begitu Ustaz, referensi ya. Wattafaqas salaf wa ahlut ta'wil ala anna ma la yaliqu min dhalik bi jalalir rabbi ta'ala wa ghairu muradin kal qu'ud wal i'tidal. Jadi salaf dan ahlu ta'wil mereka bersepakat segala sifat ataupun sesuatu yang tidak layak untuk keagungan Allah ghairu muradin itu tidak dikehendaki, seperti qu'ud wal i'tidal dan juga i'tidal. Kemudian wakhtalafu fi ta'yini ma yaliqu bi jalalihi minal ma'ani al muhtamilati kal qasdi wal istilah. Lalu para salaf dan ahlu ta'wil itu berselisih dalam menentukan makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menentukan beberapa makna yang memiliki kemungkinan layak bagi Allah, seperti kal qasdi, menuju, wal istilah, dan istilah menguasai. Fasa kata salafu anhu, maka kemudian ulama salaf
diam dalam hal ini. Jadi ulama salaf itu lebih tidak menentukan makna, untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak menentukan makna pada istiwa, Tapi ada beberapa yang mentakwil kohri li ta'alir rabbi azza wa jal an simatil ajsam minal hajati ilal hayyizi wal makan. Jadi Allah itu menguasai, Allah itu menundukkan. Karena Allah itu maha tinggi ataupun maha suci dari ciri-ciri jisim, baik itu berupa arah dan juga berupa tempat. Wa kadzalik la yusofu biharokatin aw sukunin aw ijtima'in wa iftirakin, juga tidak disifati dengan bergerak, tidak disifati dengan terdiam, berkumpul ataupun terpisah. Nah, kemudian ada yang menyatakan bahwa istilah itu adalah takwil yang cacat. Karena ketika istilah itu dijadikan takwil untuk istiwa, katanya Allah itu harus berusaha dulu untuk berperang, kan begitu. Maka di sini ulama memberikan jawaban, qulna al-muradu bihadzal istilah al-qudratu tammatu al-khaliyatu an mu'aridin. Yang dimaksud dengan istilah di sini adalah kekuasaan yang sempurna bagi Allah yang tidak didapatkan setelah berperang, tidak. Jadi istilah itu ya al-qudratu tammah, adalah kekuasaan yang sempurna. Jadi beda dengan makhluk. Kalau makhluk ingin berkuasa maka dia harus mengadakan pemilu terlebih dahulu, ya. Dia harus mengadakan berperang ataupun harus menundukkan sebuah negeri atau mengadakan pilkada, kan begitu. Itu makhluk. Tapi Allah itu berkuasa kholiyatun an mu'aridin, tidak butuh pesaing dan juga tidak harus menundukkan. Jadi memang itu adalah sifat murni bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, kalau ada yang mengatakan istawa bidatihi, di sini dikatakan juga wa qol istawa bidatihi au qala istawa haqiqatan faqadi ba'tada'a bi hadhihi ziyadah allati lam tathbut fi sunnati wala an ahadin minal a'immatil muqtada bihi.